entah basket, entah bola gitu, bahwa sebuah klub itu di Indonesia untung. Ya. Enggak. Pak Teddy gitu Nggak ada ya? Pasti rugi ya. Nah kita Kalau tanya tim sekarang lain Borneo sih, aja. Tim lain ya. Tim lain sih saya nggak tahu. Kalau saya buntung. Bukan untung, tambahin B lagi depannya buntung. Itu. Buntung banget bang. Itu kenapa bang? Kenapa orang mengurus klub di Indonesia selalu merugi gitu? Coba ya, saya tahajud dulu, saya tanya ya. Kira-kira ada petunjuk nggak? Saya juga bingung sampai detik ini nih. Saya bingung kenapa begini ya? Karena di FM itu nggak ada begini. Iya. Orang ditanya begini. Rugi berapa bang? Masukan berapa? Tahun ke berapa? Kita udah kebalik tuh. Iya. Untung. Makanya lebih banyak. tahun pertama di FM aja bisa untung. Iya. Di sini buntung. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Kami lebih bagus daripada Regista. kami lebih bagus daripada Just Talk, DPI, tidak jelas semua. Kami lebih bagus daripada Umpan Silang, Umpan silang. Offside Duo, Pandit football. Pandit, apalagi Pandit Football. FIFA Gol. Oke Rengga. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Semua mati. Sisa kita semua. Sisa kita Ya, yang hidup. ya. Kami lebih bagus daripada regulasi sepak bola Indonesia. Regulasi pemain asing. Regulasi seri-seri sudah nggak ada. Udah nggak ada. Hah? Seri-seri juara series dengan juara apa, beda-beda udah nggak ada ya. Sekarang siapa yang juara ya udahlah. Ya udah. Oke. Kami lebih baik daripada tiang gawang di Stadion Benteng Tangerang. Brengsek ya. Nonton nggak lu kemarin? Brengsek. Kami juga lebih bagus daripada pemain asing sudah tadi. Sudah, Regulasi sudah, pemain asing. sudah. Oke. Kami lebih bagus juga daripada pembinaan usia muda sepak bola Indonesia. Yes, itu dia. Kami terbaik karena sekarang pun yang datang bukan main-main. Ini bukan main-main. Ini kita udah undang dari 2 tahun lalu. Tidak pernah bisa. Akhirnya Untung datang. udah tinggal Jakarta. Jadi kita bisa culik. Jarak makin pendek. Makin pendek gampang. Senayan sini. Dekat. Dekat. Kita podcast terbaik karena sekarang kita kehadiran presiden klub. Presiden kemarin fisioterapi udah. Fisioterapi udah. Terus dokter udah. Agen Tarkam Agen Tarkam udah. udah. Sekarang presiden klub. Presiden klub. Pertama kali ya. Pertama kali presiden klub datang. Kita nggak pernah. Pak Teddy waktu itu apa sebagainya? Bukan presiden klub. Manajer apa gitu ya? Iya, manajer operasional apa dong? Oh ya. Ini Iya. presiden klub Iya. pertama kali. Langsung pertama Oke, kali. langsung saja kita sambut. Inilah dia Nabil Hussein. Hussein. Nah, Ini presiden klub pertama Yang datang ke kita sini. datangkan. fix. Kita terbaik. Terbaik fix sudah. Udah nggak ada yang lain. Udah nggak ada lain. Nggak. Borneo kalau mau bikin podcast, mending kita konsultan aja. Kita konsultan. Apa kabar, Bang Nabil? Alhamdulillah baik. Sekarang sudah di Jakarta berarti ya? Saat ini ya kita udah pindah di Jakarta, lebih fokus di dunia baru sekarang. Wis. Dunia apa tuh? Hah? Kepo. Itu. Ini nih. Tapi masih tetap memikirkan sepak bola Indonesia dong. Masih. Karena ini udah apa ya? Udah darah daging itu. Iya, iya. Sehingga tetap kita ya selip-selipkan lah untuk cari hiburan kan. Kalau enggak udah keriting nih otak kita nih. Berarti Bang Nabil jadwalnya sekarang Senin sampai Jumat di Jakarta. Ya ada di sini. Sisanya kadang Weekend pulang. pun kadang di sini. Jarang pulang. Oh, jarang pulang ke Iya. Samarinda sekarang. Iya, Banyak kan tapi di Jakarta. ya bukan berarti saya bisa diajak terus ke sini ya. Oh. Iya. Siapa tahu mau berkantor Saya di sini. tadi mau jawab jujur takut. Takutnya jadi ada episode 1, episode 2. Jadwal acak-acakan nih jadwal. Tapi sebagai presiden klub itu apa sih sebenarnya tugasnya sehingga tidak apa-apa kalau tinggal di Jakarta, klubnya di Borneo Ya. masih bisa diatur dari jauh. Ya. Itu tugasnya apa aja presiden klub? Tugasnya mengomentari Mengomentari apa nih? Ke dalam apa mengomentari keluar nih? mengomentari performa Oh, itu oke. dan ya kita ya saya sih lebih apa ya memantau progres ya progres tim seperti apa ya kalau ada kesempatan kita bisa gabung di sesi latihan maupun nonton
Saya pengen tahu udah sampai di mana tim ini, suasana di tim itu seperti apa. Itu sih lebih banyak monitoring lah. Monitoring. Berarti tetap ada orang yang di sana yang Oh ada, udah kita siapkan itu. ya. Karena orangnya ya semua tahu lah. Iya. Legenda sepak bola Indonesia itu, Kapten Timnas Ponario Astaman. Benar ya Bang Popon. Ya. Bang Popon juga ya. Bang Popon itu awalnya asik, lama-lama udah mulai lupa-lupa. Lupa-lupa gimana? Padahal baru berapa tahun ngurus tim ini kan. Saya bilang, Bang, enak nggak urus ini? Oh pusing saya. Ya itu, waktu abang main saya ngurusin abang tuh saya pusing. Sekarang abang yang Sekarang keriting. rasain. Sekarang abang rasa, ya kan? Itu posisi saya dulu tuh ngurusin abang tuh. Iya. Bang, tapi Itu. secara passion abang tuh lebih passion ke sepak bola dulu apa politik dulu, Bang? Ya di bola. Oh, yang Bola. pertama sepak bola dulu berarti. Iya. Oke. Saya di dunia bola kan. Itu awalnya apa katanya football manager? Ya main game itu, Football Manager. Ya mungkin kalau di Football Manager itu kan lebih simple ya. Di sini ruwet rupanya. Oh, sebenarnya di real Iya. Kalau Di Football realnya Manager kita tinggal klik kan. Iya. Kalau di sini harus panggil lagi apa? Iya. Kalau di sini kita klik sistem error tulisannya. Jadi harus manual. Iya juga ya kalau di klik sistem Iya. Kalau sana yang penting laptopnya di charge, udah jalan terus. bisa main di mana saja. Bisa pusing tinggal di tidur misalnya gitu kan. Ini nggak bisa tidur kita kalau pusing. Itu. Tapi sampai level presiden klub itu sampai mengurus kebutuhan pemain juga tidak? Kebutuhan pemain enggak. Saya enggak sampai di situ. Saya sih lebih berkomunikasi ke pelatih, ke dirut, ya manajer gitu. Kalau udah di kebutuhan pemain udah ada ininya sendiri dari manajer. Kayak misalnya mereka kayak pengen perpanjang kontrak tapi minta naik, itu tuh tidak akan lewat presiden klub lagi. Oh enggak. Saya udah ini semenjak adanya hadirnya Bang Popon. Sekarang Bang Popon yang Atur semua ya. kendalikan di situ. Gitu. Saya hanya monitoring sekarang. Tapi tetap tahu ya. Ya, Oh ini. kalau salah ambil kau sikap ya saya gigit. Kau minta naik gaji ya. Oh dari jauh pantau ya. Cukup tahu. Cukup tahu. Kalau urusan sama sponsor, Bang? Ya? Abang juga kalau urusan sama sponsor Enggak, atau itu Bang Ponario. oh tim juga, Bang. Saya betul-betul saya serahkan ke Bang Ponario. Tapi dulu status abang itu yang Bang Popon lagi jalankan ini, atau dulu strukturnya beda? Ya, hampir kalau dulu itu hampir semuanya saya urus. Dari Saya 2015 urus, itu, ya, Bang. karena kita dari 2014. 14 itu ya. 2014 kan Borneo. Kita namanya tim baru ya. Tapi ya tiap tahun kita belajar terus sehingga kita bisa ada perkembangan lah. Untuk bagaimana sih ngurus sebuah tim itu. Berarti sekarang Bang Popon yang urus semua udah. Abang udah di atas ya presiden. Ya, Sama sekarang saya sebagai yang wakil. ngakak-ngakak. Ngakak, ya kan? Urus itu di ego sana. Ya, urus. Sana. Suruh Bang Popon ya urus. Jangan salah, sekarang Diego pun ikut ngurus sekarang. Iya ya. Iya. Oh iya. Dia udah mulai ngurusin suasana tim. Dia punya tanggung jawab juga. Karena dia senior di tim ini. Selain dia senior, ya dia kapten utama kita kan dia ya. Jadi dia memegang tanggung jawab penuh terhadap tim. Itu dia yang bertanggung jawab ke pelatih, ke manajer. Ya kan? Itu jadi kita tinggal monitor aja. Berarti semua orang dikasih tanggung jawab ini selepas abang ke Jakarta. Yes, Iya. itu. Kau udah senior sini naik ganti ini nih. Tapi kalau dulu Borneo yang abang pegang itu kan, setahu saya ya, itu kan urus semua ya. Presiden klub iya, tapi merangkap juga Manajer. kebutuhan anak-anak. Iya. Iya kan, terus kemudian kenyamanan tim atau pilih pelatih dan lain sebagainya. Ini mengurus semua begini tuh sebenarnya ideal apa tidak sih Bang? Satu orang mengurus semua kayak abang dulu ya? Oh itu sebenarnya nggak ideal karena ya kita nggak bisa sendirian untuk mengambil tanggung jawab semuanya.
bahkan sampai urusan keperluan pribadi atau apa ya. Tiket. Tiket kan nggak mungkin kita ini kan, pasti kita butuh orang-orang lah untuk bisa kerja sama di situ. Iya, berarti idealnya Kecuali memang kayak masing-masing pelatih ya. ya. Pelatih mungkin kita lagi mau cari pelatih misalkan gitu. Nah, itu di Borneo itu kita biasanya saya dengan Bang Ponario maupun manajer kita duduk bareng. Kita lakukan interview di Zoom biasanya. Kita interview pelatih bagaimana konsepnya dan kemauan filosofi yang Borneo buat. Kan yang bikin filosofi ini kan Borneo. Oke. Bukan kita yang harus menyesuaikan pelatih. Tapi kita yang bentuk filosofi ini. Sepak bola Borneo ini mau dibuat seperti apa gitu. Jadi ya kita cocokin. Siapa yang cocok? Oke, mana contohnya? Pengalaman kamu dengan konsep seperti ini mana? Jangan, karena pasti ada juga pelatih yang selalu bilang, "Oh, saya bisa." Ya, bisa karena lagi cari job ini. Ya kan? Tapi ya kita mau mana pengalamannya? Coba kasih lihat contohnya. Oh, iya ini cocok. Jadi ada plus minus lah. Dan itu juga nggak bisa kita asal-asal ambil ya, karena ini menyangkut ke depannya, dan kita juga prefer pelatih itu sebenarnya yang bisa menjalankan konsep ini untuk panjang. Bukan 1 tahun 2 tahun ya. Makanya ketika di luar konsep ya kita harus memberitahu ke pelatih, coach ini udah di luar konsep, tolong kembalikan ke konsep kita lagi. Gitu. Tapi biasanya itu dari Bang Ponario lah. Gitu. Tapi di fase-fase struggle awal kan Bang Popen belum ada tuh ya. Itu Bang Nabil berarti masih Bang Nabil dan tim apa Bang Nabil sendirian di kan 2014 liga berhenti dulu 2015 baru ada lagi TSC 16 kemudian 17. Nah di fase-fase 2014 sampai 2018an Bang Nabil bagaimana cara mencari pemain, nge-manage tim, cari pelatih, kayak gitu-gitu. Saya lebih banyak diskusi. Waktu itu kayak kita nyari pelatih. Nyari pelatih sih ya waktu itu gimana ya? Ya masih saya cocokan saya gitu loh. Profilnya ini abang suka atau tidak? Ya, sambil kita telepon teman nih misalnya dari negara A atau dari misalnya pelatih lokal. Ada yang pernah kerja sama nggak sama pelatih ini? Gimana konsepnya? Orang karakternya gimana? Disiplinnya gimana? Komitmen dalam bekerjanya seperti apa? Itu kita perlu informasi kan, agar cocok dengan kita. Untuk pemain biasanya saya menampung pemain-pemain, misalnya pemain lokal maupun asing, itu kita tampung. Habis itu kita serahkan ke pelatih, coach. Menurut coach, dengan konsep kita cocok yang mana nih? Ya kan? Sambil kita tonton videonya, kita tonton bareng, kita ambil keputusan selalu bareng. Sambil kita lihat, oh ini cocok nih, ini sama ini, oh ini enggak cocok. Jadi kadang kayak sekarang ini Coach Peter tiap ngeliat pemain tuh bisa, itu sih bisa 200-300 pemain. Yang seleksi di Borneo? Bukan seleksi. Calon. Kan pasti pemain-pemain kan punya video highlight. Nah itu yang kita analis. Kita analis itu makan waktu. Kadang liburan pelatih pun harus karena saya pengen tuntas dulu nih. Kalau bisa sehari 2 hari tuntas, habis itu mau liburan seminggu enak, nggak ada gangguan lagi. Karena tiap hari saya juga capek, ya kan. Saya ini kan orangnya nggak mau tunda-tunda. Kalau tunda-tunda ntar pusingnya di belakang, saya nggak mau. Lebih baik pusing sekarang, tapi habis itu saya santai. Jadi itu yang saya minta ke pelatih juga, untuk kita ambil keputusan selalu cepat gitu loh. Itu sih. Untuk ini Bang kenal pemain itu awalnya emang dari mana Bang? Kok banyak yang pada akhirnya kan Abang hitungannya masih muda ya memegang tim Borneo ini sebagai presiden klub muda. Tapi Abang udah kenal banyak banget pemain. Itu tuh awalnya bagaimana Bang? Pemain apa dulu nih? Tapi pemain kayak Bang Hamka, Bang Firman, Bang Popon, itu kan pemain lokal lah. Jadi tiba-tiba banyak bintang dengan mudahnya bergabung dengan Borneo gitu. Itu kan kalau nggak kenal susah sebetulnya. Ya kenalan. Kalau nggak kenalan saya nggak kenal.
Dari Ya, maksudnya abang suka nonton awalnya itu. Iya, dulu tuh suka nonton kan. Kita kenal si ini misalnya ada striker namanya Mamat Al-Katiri misalnya gitu kan. Ya pasti Al-Katirinya ini kan punya pasukan banyak nih. Ya kita minta kenalin. Oke. Gitu loh. Akhirnya nyambung ini habis itu ya kenalan lah. Kenalan akhirnya kenal semua. Iya. Itu. Berarti setiap abang pilih pemain yang untuk masuk ke Borneo masa-masa abang pimpin sendiri ini tim, itu tuh berarti ada kecocokan dengan nilai-nilai yang abang percaya juga dong. Iya, tapi itu ya tidak lepas dari pelatih. Oke. Karena Jadi pilih pelatih dulu nanti ini teman diskusi. lain halnya saya punya lisensi pelatih. Oke. Kalau saya punya lisensi pelatih, saya tahu apa yang saya mau buat. Oke. Berhubung kita ini jangan so tahu jadinya. Iya. Akhirnya kan kita udah keluar kos, tahu-tahu nggak Flop sesuai. ternyata, ya. Pelatih pun mungkin kita nggak pas dengan cara kita, gini apa semua kan jadi kacau semua nanti. Iya. Jadi lebih banyak kita libatkan pelatih sih untuk diskusi. Berarti yang pertama kalau tim ini kosong pilih pelatih dulu baru pelatih ini jadi tempat diskusi ya. Iya betul. Iya. Tapi cukup capek sih urus semua Capek. dari awal. Pilih pelatih sama pelatih pilih pemain, urus manajemen dan lain sebagainya. Kalau aku sih melihatnya oke, kalau capek-capek ya di belakang layar. Cuman secara prestasi Borneo tuh salah satu yang nggak pernah terlempar ke bawah. Yang pertama stabil di 1 sampai 6 itu Borneo ada di situ, nggak yang pernah ngerangkak-ngerangkak di bawah gitu. 14-15 enggak. Kemudian pemilihan pemain asing aku lihat Borneo tuh nggak pernah gagal, Bang. Dari zaman Tarik Bossetti sampai si Pato kemarin, Ya. hampir tidak pernah yang flop yang jelek banget gitu. Iya. Itu faktornya gimana, Bang? Bisa standarnya terjaga selama bertahun-tahun. Iya. Jadi yang pertama soal konsisten kita di klasemen ya. Iya. Oke. Itu tentu tidak lepas dari kerjasama pemain maupun pelatih dan manajemen. Tiap tahun kita selalu punya target. Target kita apa? Jauh lebih baik daripada musim sebelumnya. Tidak muluk-muluk berarti ya. Ya kita pengen juara, ya pasti kita pengen. Cuman kan ya kita harus tahu lah apakah kesempatan itu ada atau enggak. Ya kita jangan sampai kita nih akhirnya baperan gara-gara ekspektasinya terlalu tinggi. Kita padahal udah dari tahun kemarin misalnya kita peringkat misalnya 10 besar. Oke. Kita dapat 7 besar, kita nggak syukuri. Oke. Gitu. Itu jangan juga sampai begitu karena target kita harus 3 besar atau juara gitu. Nggak bisa gitu juga. Jadi kita ya tiap tahun itu target kita adalah jauh lebih baik yang bisa kita buat. Terus untuk pemain asing itu kita nggak sembarangan. Memang kita ada software aplikasi yang kita udah kerjasama. Ya saya nggak bisa sebut lah. Yang jelas dari waktu itu dari Rusia. Oke. Dari Rusia software itu apps-nya. Kita bayar per tahun itu. Tiap tahun. Di situ juga ada 2 apps yang kita gunakan untuk pengecekan pemain-pemain itu untuk seluruh pemain di dunia. Oke, berarti scouting gitu ya. Scouting. Oke. Ya. Itu untuk seluruh pemain di dunia, semua data itu ada. Banyak. Sampai blunder-blundernya. Oke. Nilai positifnya apa, kelebihannya apa. Dengan sistem kita nih buat liga kita nih seperti apa, cocok nggak? Ada semua itu. Borneo punya itu. Yang harus dalam tim sendiri analisa nanti satu-satu. Ya itu yang aplikasi itu yang kita gunakan untuk tim kita. Jadi ya alhamdulillah ya sampai saat ini hasilnya baik untuk kita bawa pemain gitu. Ya. Berarti dari dulu Borneo itu tidak pernah mau muluk-muluk. Maksudnya hari ini harus juara, besok juara, lusa juara gitu. Itu tidak pernah terjadi dalam tim ini waktu abang pegang. Ya kalau harus ya bicara harus itu saya enggak. Tidak pernah. Tapi kita harus upayakan, kita berupaya. Iya. Ya kita harus mencoba. Oke. Gitu, kita harus coba menuju ke sana. Karena kalau kita nggak mencoba ya kita ya begitu-begitu aja. Iya. Gitu. Kalau mengharuskan kita wajib ya. Oh nggak bisa.
Kalau secara kos juga dipatok nggak? Maksudnya kos misalnya taruhlah 1 juta musim ini. Target kita ada di sini ya. Musim depan naik. Kita nggak pernah bicara itu. Nggak pernah bicara itu sih. Jadi itu udah urusan dapur manajemen aja itu. Iya, urusannya Bang Pon lah itu. Oh, oke. Bang Pon dipikirin itu. Iya. Karena secara kestabilan di klasmen, iya. Tapi secara kestabilan kita nggak pernah dengar isu macam-macam soal telat gaji lah, apalah. Itu juga Borneo lakukan gitu loh. Pemain tuh kelihatannya semua sejahtera. Iya. Kelihatannya tim ini tuh tim yang solid di dalam gitu-gitu. Alhamdulillah. Ya gitu syukurilah. Iya, itu berarti kan dikreasikan dari manajemen kan, bahwa tidak boleh ada keterlambatan gaji dan lain sebagainya. Iya. Itu memang ditarget memang. Secara bukan hanya target prestasi tapi target stabil. Kita lebih ingin menjaga nama besar. Oke. Karena membangun Borneo ini kan tidak mudah ya, sehingga ya kita upayakan bagaimana nama baik Borneo ini kita bisa jaga. Sehingga ya kita akan lakukan yang terbaik buat semua yang ada di Borneo. Oke. Itu sih. Karena wakil Kalimantan sisa Borneo nih Bang. Enggak, masih ada Barito kan kalau Kalimantan. Iya, di Kaltim ya, Iya. untuk main di Liga 1. Tinggal sisa Borneo FC kan. Jadi pada ini Mitra Kukar udah di bawah. Liga 3. Liga 3. Persiba Liga 2. Iya, Tiga, kan. tiga. Liga 3 itu turun juga gitu. Jadi emang kalian Kaltim lagi Iya. ini nama Bang Nabil. Si itu Bang, kan kita tahu ya Borneo suka kehadiran pemain-pemain yang zaman kita nonton bola gitu. Ada Bukaka Boci, Salam Pesi, Bang Hamka, Bang Robi, M Robi. Itu tuh salah satu mimpi masa kecil Abang apa gimana Bang? Pemain-pemain yang label tim nasional tuh datang ke Borneo FC. Jadi saya tuh pernah iseng dulu ya, waktu itu sama coach Iwan Setiawan. ya. Waktu itu tahun berapa itu ya? 17-18an ya. Enggak. Kalau nggak salah 2015 apa 16 gitu. 15 deh. Waktu itu lagi turnamen piala-piala. Ada piala presiden, ada piala Sudirman itu ya. Habis itu ngobrol berdua, coach. Luar biasa ya. Apa Dek? Ya manggil Adek kan? Apa Dek? Enggak. Ini tim masih baru, tapi kapten timnas tuh ada di sini semua. Iya. Ini bukan materi. Ini bukan karena materi. Mereka datang bukan karena materi. Kalau orang bilang materi bohong gitu. Karena mungkin tawaran klub lain lebih gede ya. Itu benar. Itu benar. Kalau nggak berarti silakan tanya. Silakan tanya ke pemain-pemainnya. Boci kah? Ponario kah? Tanya aja semua. Cuma satu yang saya belum kesampaian untuk main di Borneo itu Bang Firman Utina. Ya, cuma sempat ngelatih. Iya. Oh iya akhirnya datang. Iya. Pelatih di bawah. Kalau main enggak. Kalau yang lain sih udah main semua itu. Itu kan legenda semua tuh. Ya kan, Itu secara- kapten timnas lagi Iya kan? kan. Satu kebanggaan aja, walaupun kita hanya sebentar ya di turnamen. Iya. Waktu itu, tapi tetap aja baju Borneo mereka pakai. Iya. Tapi Ini yang nggak bisa saya lupa. Mimpi juga ya. Mimpinya Walaupun apa? ganjelnya sama Firman aja, kenapa kok pas udah pensiun baru gabung ya kan? Jadi pelatih di bawah. Itu. Di kelompok Bang umum. Fe. Iya. Iya. Oh berarti emang Abang punya ini ada mimpi pengen Iya. bekerja sama dengan Iya. kapten-kapten ini. Iya benar. Datang semua coy. Iya. Datang Dulu, semua. apalagi ada turnamen apa tuh anjir itu bintang semua tuh yang kumpul. Apa? Piala PSC kalau nggak salah. Bukan, Piala Presiden. Piala Presiden ya. Iya, kalau Yang nggak salah. boleh pinjam dari klub lain atau ambil untuk Boas datang masa kan? kompetisi. Iya. Iya. Iya itu. Gempar itu Boas datang coy. Kan Boas one man one club kan tadi. Iya. Iya. Bos gabung kita pertama tuh Piala Presiden. Piala Iya, betul. Presiden ya, iya. Sama Ngeliatin Ricardo ya. patungnya, ngeliatin, wih kayaknya ada dia di sini. Kakak hormat. Lagi baru habis nyetak gol di Liga 2. Bang, gimana Abang ngenego Kakak Boci saat itu Bang? Hah? Kan Kakak Boci tidak pernah pindah klub Iya, sama dan sekali. tiba-tiba ada Jangan. berita gempar di seluruh. Kalau saya bongkar, waduh, ini rahasia saya nih. Tiba-tiba dia mendarat di sana. Iya. Gila gitu. Dan itu kan tiba-tiba kan berita gempar. Waktu itu sebelum Kakak Boci itu ke Borneo, terus terang aja, kontestan Piala Presiden waktu itu
Ada yang hubungi. Oh. Ada yang hubungi. Ya kalau bicara materi sih 3 kalinya mungkin. Wah, Bener. Hmm. Tapi dia datang ke kita itu bukan karena materi. iya. Itu. Hmm. Saya bilang enggak, saya ke Samarinda. Selagi Borneo minta saya akan datang. Untuk Waktu yang itu sampai kompetisi Pak Bol juga datang Iya, kan. iya. Iya, iya, Itu Pak Bol kan gabung juga waktu itu. Itu. Iya. Karena di apa namanya di sana juga mungkin persaingan di lini depan juga banyak ya. Waktu kapan? Ya di Samarinda ketika masuk liga di Borneo waktu itu. Enggak, Itu karena waktu itu statusnya memang kita bicara 2015 ya. Statusnya kan memang cuma kita pinjam untuk Iya, turnamen karena waktu itu Persipura tidak ikut Iya betul. tidak mau ikut Piala turnamen. Presiden, iya. Iya. Sehingga pemainnya kan free. Iya. Dan kita ya bersurat resmi lah ke Persipura bahwa kita akan pinjam dan kita akan merawat. Merawat dalam artian untuk kesehatannya. Kita bertanggung jawab semua. Tapi kan di era itu maksudnya abang bisa pinjam pemain siapa aja kan. Maksudnya bawa bintang baru atau pemain asing baru. Tapi kenapa pilihannya jatuh saya pengen nih bawa Salosa? Itu Itu juga kan- terkait mimpi yang Iya, tadi. itu karena mimpi. Kita punya mimpi. Cuma satu aja Firman aja kita belum ini kan, Bang Firman. Cuma Tapi satu aja itu aja mimpi saya dirusak sama Bang Firman aja. Bang Firman tolong pakai sepatu ulang main paling tidak 2 pertandingan, 1 pertandingan lah, supaya mimpi semua orang selesai. Datang jadi Gara-gara pelatih. Anda ya. Iya. Gagal deh kamu kalian datang. Iya. Tapi ketika masuk ke yang resmi, ketika Kakak Boce berhenti sama Persipura selesai, dia kan lagi-lagi ke Borneo. Ke Borneo. Dan tawaran saya tahu banyak sekali itu tawaran buat Kakak Boce. Sementara di Borneo juga waktu itu juga striker-striker lagi oke-oke. Ya. Tapi kenapa abang tetap ngotot Kakak Boce harus Mendarat. tetap bergabung juga? Mau dia bersaing dengan Terence. asing-asing atau dengan siapapun, pokoknya dia harus jadi skuad. Dia bisa bersaing, dia sangat mampu untuk bersaing dengan pemain asing. Itu. Menurut Walaupun saya, umur sudah tidak muda lagi Ya, ya? walaupun umur sudah tidak muda, tapi pengalaman, gaya kepemimpinannya di lapangan itu sangat penting. Nah, itu yang kita butuhkan waktu itu. Kita butuh. Jadi Borneo itu hampir tiap posisi. Ya, ini kan meja formasi ini. Ini kiper, gelandang, defender, gelandang, depan. Hampir tiap posisi ini saya harus punya pemain senior. Oke. Karena leader Oke. untuk memimpin. Iya. Nah, Boci kebetulan posisi pemain depan. Karena pemain depan asing Jadi baru harus datang. menyerang semua, ini apa semua dia harus memimpin. Ayo, gas lagi. Oke. Karena ketika dia main di lapangan atau dia belum, waktu itu dia masih sering di bench ya, Iya. di bench. Tapi ketika dia masuk dia maksimal. Hmm. Ya kalau tim lagi ketinggalan misalnya gitu kan, saya udah lirik dia tuh dari atas tuh. Dia pas lirik juga ke atas. Wah, saya cuma lihat gini aja, saya nggak usah banyak bicara kan. Lihat yang ini, oh berarti dia mesti gas ini. Di situ dia berontak gitu, dia masuk, woi bangun kerja, wah Bangun. langsung dia cetak gol. Iya. Akhirnya draw waktu itu. Ah. Wah, baru saya itu. Maka lawan Persipura juga satu asis ya, Ya, satu asis itu. dari dia. Pada Ya, akhirnya. masuk. Itu. Jadi leadership itu kembali ke leadership itu yang dibutuhkan. Itu kalau kita ya faktor usia pasti stamina ya kan, tapi experience itu nggak bisa dibohongin. Oke, iya benar. Ya, buktinya sampai detik ini dia masih main. Masih kemarin baru cetak gol tuh. Iya, Iya. Lawan Persela. Masuk langsung berubah permainan. dia masih main. Ya, itu yang kita apresiasi kan. Iya. Untuk ini Bang, putra terbaik Kalimantan Timur itu ada mimpi Abang nggak pengen mencetak banyak, kan kemarin udah ada Taufani juara SEA Games seperti Ya. kayak gitu ya gitu. Abang punya target di Borneo ini buat memperbanyak pemain Kalimantan Timur untuk kedepannya nggak Bang? Pasti. Saat ini ada yang lain lagi. Oke. Kita punya Asgal. Asgal ini winger luar biasa. Untuk di EPA sih tutup mata lah saya.
Tapi udah kita promosikan, udah masuk bench terus nih tiap game. Tinggal nunggu tim debutnya. Ya. Tim utama dia udah gabung, di Piala Presiden dia udah debut. Oke. Dia kalau nggak salah cetakan assist kalau nggak salah ya di Piala Presiden itu. Dan ya tinggal tunggu waktu aja. Untuk meledak ya. Iya, tinggal tunggu waktu dia bisa adaptasi cepet lah. Iya. Karena Borneo juga selain itu tadi mimpi masa kecil legend-legend datang, tidak banyak tim juga yang investasi ke pemain Anak muda, betul, ya. Sementara Borneo dari dulu ya, itu sampai Bang Firman juga ikut melatih ke bawah, mencetak sebanyak mungkin mau dari kelompok umur berapapun. Borneo ada. Ini kan investasi yang rugi, Bang. Nah, iya betul. Rugi. Ya enggak, maksudnya Ini kalau kita bisa bicara keluar materi ya. Ini kan dia akan baru bisa 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan baru kita ambil hasilnya. Cuma selama ini kan akan kita invest terus kan. Untuk 1 tahun ini pasti rugi, tahun kedua rugi. Mungkin kita baru tidak rugi. Itu Pak Mamat aja itu. Menurut Karena saya sih banyak ini kemarin jadi punya gini. klub bilang rugi investasi pemain udah ini. Dia punya klub. Belajar ke Borneo lah. Borneo, itu makanya. Borneo klub besar. Dia bahkan tidak gaji pemain. Enggak gaji, jangan ngasal lu. Enggak, kalau itu investasi panjang. Ini ya kebetulan sekali head coach kita ini senang dengan pemain muda, sehingga jalannya regenerasi di Borneo FC ini berjalan dengan baik. Makanya saya bilang nggak rugi. Kenapa? Atlet kita yang dari 16 ini tiba-tiba naik ke usia 18. Oke. Ya kan? Yang dari 18 tahu-tahu bisa aja tembus ke tim senior. Walaupun dimagangkan dulu atau gimana, tapi kan ini satu prestasi yang luar biasa. Dari umur 18 misalnya udah tembus di tim senior. Atau ya dari 20 udah tembus senior. Oke. Nah, ini kan kita tinggal kasih kesempatan mereka. Nanti mereka udah di senior misalnya dalam 2 bulan udah 3 bulan udah gabung terus di senior, latihannya udah bagus, levelnya udah meningkat, dia kembali main buat EPA. Levelnya udah beda. Iya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini, regenerasi itu. Nah, jangan kaget di musim 2025 ke depan ini akan ada lagi muncul nih. Karena musim ini aja udah ada berapa yang muncul ya? Mungkin 5 pemain yang ke tim senior sekarang dari EPA. Dari EPA 18 maupun 20. Yang 18 pun muncul ke senior. Artinya ya kebetulan kita sangat membuka dan memberi ruang untuk pemain muda itu untuk bisa tembus ke tim senior. Makanya saya sangat bersyukur sekali tidak stuck dengan pemain yang ada-ada aja gitu loh. Tapi kita bisa menciptakan pemain-pemain baru. Nah, kalau kalau mungkin terlalu lama ya di tim senior juga nggak baik. Oke. Nah, di situ biasanya kita anak muda kita di bawah 20 tahun itu kita kasih pilihan. Tapi bukan ke pemain, ke pelatih maupun ke direktur akademi kita. Jadi kita kasih pilihan, yang pertama itu kembali ke EPA untuk bermain di kompetisinya karena mereka butuh kompetisi. Iya, main terus ya. Ya, bukan cuma latihan, tapi latihannya levelnya udah naik nih. Sekarang ini udah naik, udah meningkat. Tinggal kompetisi yang mereka butuhkan. Nah, mereka ke EPA lagi atau kita pinjamkan. Oke. Ke klub lain. Ke klub lain, entah itu di Liga 1, Liga 2 atau Liga 3. Cuma rata-rata sih ke Liga 2 kita pinjamkan. Karena apa? Kita pengen pemain ini mampu beradaptasi di klub lain juga dan di kompetisi biar dapat menit bermain dan juga mentalnya. Mentalnya ini terbentuk gitu. Nah, ketika nanti saat momennya pemain ini yang kita pinjamkan ini kembali dengan mental yang baik, ya kan, pengalamannya udah ada. Nah, ini akan lebih cepat berguna untuk buat Borneo, makanya saya bilang kan
bukan kita persiapkan untuk 10 tahun, 5 tahun ke depan, enggak. Ini lebih jangka pendek ya. Ya sebenarnya ya bisa dikatakan buat jangka panjang. Karena anak-anak ini punya kontrak rata-rata 3-5 tahun ke atas. Tapi dengan kontrak yang 3-5 tahun kayak begitu, tapi klub lain misalnya belum ada budaya transfer di Indonesia itu tuh mengembalikan modal suplemen, latihan dia dan segala macam di akademi itu kan klub nggak dapat pada akhirnya, Bang. Karena ya pada akhirnya habis kontrak main di klub lain, bukan misalnya klub membeli gitu pemain ini. Kalau itu kan investasinya jelas. Nah, budaya ini kan tidak ada di Indonesia. Jadi pinjam balik lagi, kontraknya habis, ujung-ujungnya dia main buat klub lain kalau dia tidak terpakai di Borneo. Klub apa itu? Bukan Borneo kan? Iya, maksudnya bisa. Kalau Borneo kan bukan begitu. Borneo kan budayanya mau beda nih, tapi kalau tidak ada klub lain yang sama budayanya. Ya kita pikirin Borneo lah. Maksud Mamat aku tahu Bang, maksudnya kan Bang Nabil ada di situ, Pedro Velasquez ya, Pedro Javier, ada Coach Jackson, Siswanto, Farudin Goyang Kerja Gaji itu di EPA kan. Investnya banyak kan, pemain banyak gitu. Nah nanti kalau dia suatu saat membela tim lain kan maksudnya abang rugi udah memupuk dari awal gitu. Dia enggak dong, kan anak-anak punya kontrak panjang. Setelah habis kontrak misalnya gitu. Ya kembali ke kita. Apakah anak ini itu kan bisa diperpanjang? Oke, 3 tahun 5 nah, tahun. Cuma evaluasinya seperti apa? Apakah anak ini bisa beradaptasi dengan level yang tim senior mau atau tidak? Kalau yang tidak ya buat apa kita paksa? Akhirnya dilepas. Ya kita lepas. Tapi tidak mendapat uang. Ya itu resiko. Itu resiko ya. Resiko. Tapi anak-anak misalnya ada yang kita pinjamkan, ini semua kan ada proses administrasinya. Oke. Nah itu kan bisa mengcover semua yang sudah dikeluarkan. Iya. Itu makanya saya bilang kalau Borneo berbeda. Borneo nggak main surat-surat aja. Iya ya kan? Nah budaya surat menyurat itu kan. Surat menyurat aja. Kan? Kita juga nggak mau. Iya makanya. Itu. Ya kita bicara profesional lah, kita sport industri kan. Iya. Ya itu yang kita jalankan. Iya. Masalahnya sayang banget, maksudnya dari 20 klub atau 18 klub cuma satu yang menjalankan sport industri, yang lain tidak mengikuti, itu kan akan sulit kan. Ya urus masing-masing aja. Tapi sulit kita jual pemain kita ke dalam, harus jual keluar gitu. Artinya begini, kalau yang lainnya seperti itu, yang positif kan Borneo-nya. Iya. Bisa kita comot berarti nih. Gratis lagi. Karena yang kita dengar kalau tim di Liga 1, Liga 1-nya oke terurus, tapi di bawah-bawahnya tuh kan secara biaya sama kan Bang. Kita kalau nyewa bus juga sama. Untuk hotel juga maksudnya sama kalau EPA itu. Jadi biasanya kan kalau itu cuma bisa tim senior doang, Mat. Yang menghasilkan ya. Iya, maksudnya juga udah capek banget tuh ngurus yang senior. Harus ada 18, 16. Kalau Borneo semuanya hampir diseriusi bahkan sebelum ultimatum dulu kan udah ada yang kayak anaknya Bang Firman. Oh, Raihan. Iya kan, itu kan sudah dari dulu kan, sebelum ada ultimatum klub harus punya jenjang usia, Borneo udah melakukan itu. Nah kan, itu parah tuh Bang Firman tuh. Kenapa? Ada Bang Firman lagi nih. Iya, direktur akademi di Borneo baru anaknya aja nggak direkom ke kita. Oh tidak direkom. Tidak direkom. Jadi itu mesti dipertanyakan. Bang, maksudnya mulai pikir aja, bisa kok saya cari direktur akademi lain menggantikan yang itu. Iya. Jangan pikir legenda ya. Legenda tapi tidak main buat Borneo kan. Udah nggak main, anaknya nggak dikasih ke kita lagi. Itu. Tapi Bang Nabil nih ke pemain muda serius dari dulu deh. Aku ngedengar cerita ini Bang Wahyu Dihame si Tole. Oh iya. Dia dari Bolang Mongondo, masih usia masih kecil, bareng dengan Gianluca Pandenu dari Manado. Oh, Gianluca ya. Itu usia muda banget. Aku itu perjuangan mereka luar biasa. Nah, itu Bang kayak orang-orang kayak si Tole itu, Abang tahu dari mana Bang tiba-tiba oke berangkat ke Samarinda kalian, saya urus dari kecil. Sampai bilang gini si Tole cerita ke gue ya. Nih sepatu bola, langsung datang ke Samarinda, dia langsung dibelikan sepatu bola Bang Nabil. Ini sepatu bola buat kamu. Latihan di sini, mes udah ada. Suatu saat kamu misalnya ada tim yang mau, silakan nggak apa-apa. Yang penting karir kamu baik. Itu tuh. Dijamin sama dia. Investnya rugi kan kalau ada klub yang mau. Tapi buktinya dia lama kan di Borneo kan. Lama. Jadi itu hanya basa-basi awal aja. Tapi kalau kertas sudah didorong harus tanda tangan. Nanti pas udah kertas dorong, woi, selesaikan. Siap, langsung siap.
Abang nemu pemain dari Bolang Mongondo loh Bang, itu Iya. itu Tole sama Gianluca itu gimana Bang orang? Nggak, itu kebetulan waktu itu 2015 Borneo itu kan baru ada umur 21 ya. Waktu itu kompetisi U21 Oke, iya, nasional diwajibkan, sehingga kita masih sambil belajar ya. Ada beberapa pelatih waktu itu, pelatih lokal yang menginfokan bahwa ada mau seleksi nih Borneo, ya kan? Borneo lagi mau seleksi U21. Ya datanglah itu mereka dari Sulut. Dari Sulut tuh datangan. Ada kayaknya lebih dari 2 orang. Saya lupa. Cuma masuk ya Gianluca sama Wahyudi. Ya. Nah, itu sejarah mereka berdua juga ada sebenarnya. Sejarah perjuangan mereka sampai ke Samarinda itu. Ya, tapi mereka lah yang tahu kan. Berarti ketemunya Ketemu di Bang Nabil di Samarinda. Iya, ketemu di Samarinda. Akhirnya mereka awet. Itu. Gila, presiden dari klub database-nya banyak banget coy. Orang Sampai Itu seru, ngurusin usia muda tuh seru tau. iya. Iya. Serunya itu apa? Ya masih ini kan. Artinya Labil. kosnya juga nggak gede, ya kan? Oh iya. Kalau ngurusin senior sakit kepala kan. Kalau ngurusin yang muda-muda ini kan banyak happy-happynya Iya, kita. mereka juga masih dengar-dengaran Iya. ya, masih ikut. Masih adek. Kalau di senior kan bang. Itu bukan. Kalau di sini dek, jadi gini dek. Ya, wah, kita ngajarin yang muda-muda nih, enak kan. Kalau ini bang, ini wah, lu orang baru lu. Ya kan? Banyak abang dapat begitu di awal-awal. Iya, Waktu muncul. awal-awal pegang ya. Ya selama ini sih muncul depan saya sih nggak ada yang begitu ya. Itu karena ya kalau ada juga saya gigit itu. Itu. Bang, kalau soal leadership, Abang belajar dari mana? Aku pernah mendengar kata siapa ya? Abang memang pernah dikursuskan soal leadership ini kan. Abang di bola hitungannya muda ya Bang. Terus memegang satu klub Liga 1 lagi. Gede lagi. Abang harus ngurusin pemain asing, pelatih dan sebagainya. Nah, itu kan harus punya leadership yang kuat ya. Itu belajarnya gimana Bang? Ya pergaulan. Hmm. Pergaulan saya tuh sama yang lebih dewasa tuh lebih sering. Nah, Jadi yang nggak seumuran tuh banyak gitu loh. Artinya misalnya dari orang tua. Orang tua kan punya kerabat-kerabat, teman, ini apa semuanya. Kita belajar bagaimana kita menghargai yang lebih tua, ya kan, bagaimana kita cara berkomunikasi. Ya kan, saling menghargai itu seperti apa. Nah, itu yang kita tanamkan. Gitu. Itu yang kita jalankan akhirnya. berarti ya pergaulan karena lebih banyak Iya. yang tua kan. Ya. Iya. Itu. Jadi kita tahu arahnya bagaimana ini. Iya, kalau ibaratnya kalau main dengan yang lebih tua kita kebawa kedewasaannya. Iya. Kalau dengan yang di bawah kita kebawa kekanak-kanakannya. Ya tapi kan itu pengurusinya kayak awal-awal kayak ada coach Iwan, ada coach sekarang coach Peter. Iya. Kan Yang itu legend ya. Iya, ngurus Bang Popon gimana lu coba? Kayak mimpin Bang Popon gimana? Wah, nggak bisa itu diam doang. mimpin Hamka gimana lu? Hah? Ayo mimpin Oh, Hamka. kalau Hamka gampang. Gimana coba lu? Ayo Kalau Hamka gampang. pikir-pikir. Kalau kayak Bang Popon, Kakak Boceng yang di luar lapangan nggak pernah ngomong itu yang itu gimana ya, lihat aja. Aduh. Ini pengalaman Bang kalau itu ya, kalau leadership. Pengalaman iya. Iya. Itu pengalaman kita aja. Dan kebetulan ya cocok di Borneo. Itu untuk kita terapkan di Borneo itu cocok, alhamdulillah. Kalau tekanan Bang, tekanan supporter gitu Borneo harus menang. Atau ketika away tekanan Atau pendukung tekanan lawan. netizen, lagi Nah, komentar apa netizen masuk. Netizen, itu tuh Jadi gini, untuk tekanan netizen, kalau supporter Borneo sih ya ke sayanya sih nggak ada. Tapi mungkin ya nggak ada ngetek ya. Tapi yang saya harap, sebenarnya saya berharap tekanan itu datang ke Bang Ponario. Saya tunggu itu. Bener, dia dihujat atau apa kan, itu saya tunggu. Kadang saya bacain komen, kok nggak ada yang nyerang dia ya.
Karena Borneo itu masih orang menganggapnya Nabil Hussein. Nabil Hussein. Ya ke saya juga nggak ada. Dari Borneo ya, dari supporter Borneo. Iya dari fans ataupun publik Oh, oke. nggak ada. Nah ini saya harap nih sekali-sekali kayak atau kita bikin akun anonim gitu ya. Anonim, tekan ya. Hantam Bang Pon aja Bisa, misalnya gitu ya. Bazar bergerak. Bang Popon ya. Kenapa Abang berharap Bang Popon yang kena tekanan? Hah? Kenapa Abang berharap? Biar dari situ saya bisa tekan Bang Pon lagi. Iya, kasihan. Memanfaatkan. Legend Iya, ditekan iya, dua iya. pihak. Tekanan Karena dari gini, luar dan dalam. Karena itu jadi hiburan saya juga. Oh. Melepas penat. Karena Melepas penat Bang Popon. saya ini pernah jadi iseng. Ini hiburan. jujur ya, saya pernah iseng. Saya ini orangnya iseng banget, parah. Ya kan? Cuma depan kamera gini saya harus jaim, ya kan? Cuma kalau parah, ya kan? Pernah iseng Saya gimana? kerjain orang tuh, misalnya siapa? Saya pura-pura parah. Abis itu saya ketawa, saya ketawa sendiri. Yang penting apa? Kenapa orang tanya? Nggak apa-apa, bahagia aja. Lihat orang tertekan gitu, bahagia kita. Biasa ada dalam tekanan. Karena kita WA nih kan, misalnya WA kasar, misalnya kan keras, kasar, marah-marah. Habis itu apa? Ketawa-ketawa, sambil ketawa-tawa aja. Orang lain mikir, waduh mau balas apa nih kan? Jawab apa? Ada yang izin telepon? Gak ada, misalnya gitu, gak ada. Padahal kita lagi main PS misalnya gitu, lagi main PS atau lagi apa, ngopi, nongkrongin apa semua. Orang taunya, ini lagi marah banget nih. Enggak, gocekan aja itu, Bung. Gocek aja. Gocekan aja. Oke. Sebenarnya pelawak juga ini. Suka hiburan. Bisa hiburan Iseng. aja. Iseng. Karena kalau kita ikut stres juga, ya buntu ini. Otak kita bisa gendeng. Iya. Karena urus klub, karena beberapa orang yang kita tanyakan juga sulit memang mengurus sebuah klub di Indonesia ya. Iya. Dan kita belum pernah mendengar dari entah basket, entah bola gitu bahwa sebuah klub itu di Indonesia untung. Ya. Enggak. Pak Teddy kita Nggak ada tanya ya? Pasti rugi, ya. Nah kita Kalau tanya tim sekarang lain Borneo sih- aja. Tim lain ya. Tim lain sih saya nggak tahu. Kalau saya buntung. Bukan untung, tambahin B lagi depannya buntung. Itu. Buntung banget Bang. Itu kenapa Bang? Kenapa orang mengurus klub di Indonesia selalu merugi gitu? Coba ya, saya tahajud dulu saya tanya ya. Kira-kira ada petunjuk nggak? Saya juga bingung sampai detik ini nih. Saya bingung kenapa begini ya? Karena di FM itu nggak ada begini. Iya. Kan ada Rugi data Orang yang berapa? ditanya begini. Rugi berapa Bang? Masukan berapa? Tahun ke berapa? Kita udah kebalik tuh. Iya. Untung Makanya lebih banyak. tahun pertama di FM aja bisa untung. Iya. Di sini buntung. Itu saya bingung. Kok nggak ada perubahan ya? Kok begini-begini aja ya? Ya kan kalau kita mau ini, aduh, Ya takutnya kan kita lama-lama. udah jatuh cinta. Iya. Ya kan? Nah itu dia takutnya lama-lama orang mengurusi bola karena passion dan jatuh cinta sama sepak bola Iya. bukan karena industri. Ya karena passionnya aja. Cuma Bang. ya itu akhirnya kan kita kan menemukan formula baru, yaitu sport industri itu harus jalan. Iya. Harus jalan, kita harus melakukan scouting yang baik. Kita bisa jual pemain, kita bisa ada loan fee misalnya gitu ya, Oke. transfer fee. Iya, iya. Itu kan sangat harus kita jalankan. Itu di Borneo udah jalan ya Bang? Alhamdulillah. Contohnya terakhir katanya Pato itu secara transfer fee ke Iya. Cina. Jangan tanya berapa, saya nggak mau cerita. Harus dimulai Yang jelas sih. cukup lah untuk bikin lapangan kita. Bikin lapangan. Kan kita bikin fasilitas, kita bangun fasilitas kan. Iya, Gitu. betul. Iya, terbantu lah. Akademi kita bagusin, mungkin alat-alat latihan kita tambah. Oh itu dari satu Pato itu Bang? Satu penjualan Pato itu? Ya, enggak Digabung juga, dengan gabung loan fee lah. Iya. Oh berarti udah bisa jalan Bang untuk Ya, transfer. alhamdulillah. Tapi kan Pelan-pelan. keluar jadinya karena Cina atau apa. Tapi yang masuk tuh. Di Indonesia Bang? Cuma Pato kan lagi free sekarang. Desember ini kan free udah. Bisa ambil lagi dong. Ya, kita lihat nanti. Bang Popon. Bang Popon. Bang Popon. Tergantung Bang Popon. Tergantung Bang Popon. Sama tahu udah puas dengan skuad sekarang kan kita nggak tahu ya. Karena waktu aku ke Samarinda emang fasilitas setidaknya lapangan aja Borneo tuh banyak, nggak susah gitu untuk latihan tim sendiri kan. Kalau di kota yang lain harus cari lapangan dulu ya Bang kalau mau Iya. latihan pun gitu. Ya kita juga baru-baru aja kan kayak gitu kan. Hmm. Artinya tidak mengeluarkan uang sewa untuk latihan juga karena sudah punya sendiri ya.
Kalau sewa ada yang kita sewa, artinya kayak lapangan di Sempaja kan lahannya kan kita sewa. Oh lah. Olahan. Walaupun kita investasi di situ, kita investasi. Oh, oke. Yang sintetis itu ya, Bang? Iya, Iya, oke. kan lahannya kita sewa. Itu. Iya. Lahannya Nanti kita sewa. Borneo nanti besok-besok bisa tuh main di IKN ya. Kecuali yang lahan sendiri, ya kan kita latihan Borneo senior, latihan di lahan sendiri. Oh. Lahan sendiri. Ada rencana ada 2 lapangan di situ, cuma baru jadi 1 lapangan. Besok-besok bangun lapangan di IKN, Borneo latihan di IKN. Enggak, di KN kan udah ada lapangan kan? Iya, maksudnya invest ke sana lagi, buka lapangan lagi. Wih, dari Borneo FC sendiri. Ntar kita jual siapa lagi ya? Kita jual siapa lagi? Siapa? Nah, itu juga kebetulan karena apa? Koneksi, kita punya network yang baik, makanya kita bisa jual pemain keluar ya. Itu. Iya. Kalau Borneo juga tidak pernah menahan pemainnya ya kalau punya karir. Cuman kayak dulu Terence ke Ya. Thailand juga Itu dibebasin. kesempatan yang belum datang 2 kali, belum tentu datang 2 kali kan? Untuk Terence-nya. Iya, Ya, untuk Terence ya. Nah, untuk Abang nggak pernah pikir untuk Borneo dan abangnya yang udah keluar banyak nih. Tapi saya harus pikir karir mereka juga. Oke, iya. Saya mau ikutin ego saya repot, kasihan. Iya. Tapi ya kita harus pikirkan orang, toh nanti juga kembali juga bisa balik ke kita lagi kan. Jadi kalau siapapun kalau Cuma misalnya pasti main di- misalnya Terence nih. Terence waktu itu ke Thailand, sebelum perjalanan ke Thailand, saya udah prepare. Siapa yang harus gantikan dia nih? Jangan sampai kita yang jomplang. Ya kan, untuk kita bisa bersaing di atas misalnya gitu kan. Di 10 besar bagaimana caranya nih? Sebelum sambil negosiasi Terence jalan rampung, ya kita harus udah pastikan dulu penggantinya. Biasanya kita makanya sistem cepat kita harus gerak cepat kan. Segala sesuatu kita gerak cepat itu sih. Jadi udah siap pengganti dulu baru lepas dia keluar ya. Iya. Iya. Tapi yang jelas kita pasti support. Oke. Ada pemain, ada kesempatan main di luar, ayo. Karena ini belum tentu datang 2 kali. Iya. Itu. Thailand ya. Iya. Iya, dan menciptakan ini juga kan budaya untuk pemain itu main keluar Ya, kan dari Borneo sendiri. Itu juga bermanfaat. Pada akhirnya Terence juga tidak akan mau ke klub lain sih, balik lagi ke Borneo. Iya. Abang punya kedekatan khusus terhadap pemain-pemain Papua, Bang. Aku lihat waktu itu ada Terence, ada Kakak Boci, Wanggai, Tibo, Salam Pesi, Victor Pai. Itu kenapa, Bang? Ada kedekatan khusus terhadap Borneo FC, Bang, mereka? Seperti nyaman gitu main di Borneo. Kenapa ya? Karena mungkin kita, ya saya ada darah timur juga dari ibu. Ya. Oh, oke. Mungkin ya ada faktor-faktor sinergi di situ ya. Jadi adat kita itu hampir sama. Bagaimana kita adab kita menghormati orang bagaimana, ya kan? Kita berkomunikasi walaupun kadang suara besar, tapi sebenarnya hati kecil gitu lah. Hati Hello Kitty. Ya. Dia aja langsung cocok-cocok aja nih. Hah? Dia langsung cocok-cocok aja nih. Iya, karena ya Bos Nabil dari awalnya juga kan sama yang lain-lain juga kan udah ini. Zulham dari Solo main di Solo, saya lari datang ke hotel. saya kayak Zulham Sabro coba. Maksudnya dia punya klub sendiri di Borneo lagi di sini. Tapi datang ke Borneo, hotel Borneo gitu-gitu. Nginep di situ. Lu waktu itu siapa, Julham lu? Iya, waktu itu kan main di Jogja ya. Saya mau nonton Persipura tapi pesawat delay turun, jadinya udah selesai. Jadi Bos Nabil bilang ke hotel aja ada Kakak Boci nih, sekalian kau ambil baju. Wah, ambil bajunya Kakak Boci. Keren. Iya, ambil Kakak Boci langsung dikasih tiket, udah ada, subuhnya berangkat. Lahirlah Bohrit. Oh, Bohrit tuh lahir Iya. pas di Borneo ya. Pas habis lawan Persipura. Abang kasih itu enggak saran nama ke kakak bos? Enggak. Itu Bohrit. Bohrit itu dia yang ciptakan. Oh, dia yang ciptakan. Katanya itu Borneo FC Indonesia Timur singkatan, Bang, itu. Masa sih? Saya juga belum tahu. Kakak Boci waktu datang ke sini dia bilang Bohrit udah pemain Borneo katanya. Sudah dikontrak Bang Nabil. Bohrit ini, aduh ini kalau jadi pemain bola saya yang pusing nih, karena ini anak ini milik Bos Nabil. Dia bilang, Darahnya orang di sini katanya. ini milik Borneo ini masalahnya.
Karena dibantu juga banyak lah, maksudnya kirim hadiah, terus tiket kakak boci, bonus dan lain-lain. Nah itu kedekatan-kedekatan begitu yang bikin Bos Nabil itu spesial dengan pemain-pemain timur. Ya itu mungkin karena kenal ya budaya, Iya, budaya. cara bagaimana untuk. Dan saya dulu selalu ya, tiap ada tur ke Papua pasti saya ikut. Oke. Saya suka ke Jayapura tuh, saya suka. Orang lain pikir jauh, enggak, udah gas tidur. Kan malam kan penerbangan malam, pagi sampai. Pasti saya tinggal tidur sampai udah asik sana. Makanya kayak apa ya? Kayak nggak asing di sana. Kita nggak asing, nyaman aja. Artinya tidak mungkin hilang kita di situ. Iya. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin lapar. Karena mereka siap. Iya, Siap ikan. Iya, makanya nggak ada pengamen, nggak ada orang minta-minta, nggak ada apa. Iya, maksudnya justru aneh ya kalau ada di Kalimantan ada tidak ya? Begitu-begitu ya. Misalnya kayak orang minta-minta pinggir jalan. Ya masih ada lah. Masih Di ada mana-mana lah ya. masih Nah, ada. di lah. Papua tuh hampir tidak ada tuh. Karena mending ketok rumah, woi ada nasi. Daripada minta-minta. Iya, gitu. Bang, aku penasaran musim lalu, Bang. Borneo FC memimpin peringkat 1 terus sampai akhirnya dipastikan sudah lolos ke babak selanjutnya. Nah, dari situ Borneo yang aku lihat ya, seakan bingung ini mau santai-santai apa mau gas terus nih sampai series di semifinal itu kan. Iya. Kita menganggap Borneo akan lolos ke final saat itu. Tiba-tiba ada anti klimaks di semifinal dan Borneo kalah. Aku pengen tahu Bang, apa yang terjadi ketika dipastikan sudah lolos? Itu Borneo apakah memang kebingungan mau kita santai-santai karena udah lolos simpan tenaga? Iya. Atau mau digas tapi takut cedera atau gimana Bang saat itu Bang? Jadi kondisi di tim itu jadi faktor. Kita kalau disampaikan kayak penurunan ya di Championship Series itu karena banyaknya pemain kita yang cedera. Oke. Itu pemain cedera ya, namanya cedera ya kita nggak akan pernah tahu. Harapan kita nggak cedera tapi takdir lain gitu loh. Kita ada Lelis waktu itu cedera. Terus ada Pluim juga nggak fit, kambuh ya. Iya. Dia jadi nggak bisa 100% juga. Terus ada siapa lagi cedera ya? Komang kalau nggak salah. Komang ya. Betul. Akhirnya di situ kita munculkan Ezi Buffon. Oh ya. Gara-gara kita udah kehabisan stopper, Diego juga nggak bisa main. Kita udah kehabisan pemain. Kita nih squad kita nggak gemuk soalnya. Cuma beberapa 20-an kalau nggak salah. Dan itu beberapa yang cedera. Dan kunci lagi pemain. Oh iya, akhirnya ya udah kita coba maksimal aja, semaksimal kita. Walaupun sebenarnya kita punya harapan besar itu. Cuma ya berarti ya bukan tahun itu gitu loh. Takdirnya ya, kita lakukan yang terbaik. Alhamdulillah kita terbaiknya di nomor 3 ya kita syukuri. Gitu. Tapi kesel tidak dengan yang kayak kalau seandainya itu musim reguler kayak biasa, Borneo pasti juara dong itu. Nggak ada seri-seri. Nggak ada seri-seri, nggak dapat besar gitu. Sistem yang berubah-berubah begini sebagai presiden klub, itu tuh kesal atau tidak sebenarnya? Ya itu sudah dibahas dari sebelum kick off, udah dibahas di klub-klub semua. Di PSSI udah bahas. Ya kita sepakati semua. Saya juga sepakat juga karena mungkin ya saya pikir ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Tahu-tahu saya di nomor 1 terus misalnya gitu. Di situ coba kemarin Tidak setuju. ya kan? Tapi pas ada peluangnya tuh untung ada ini ya plus minus lah. Jadi ya udah jalani aja, syukuri. Tapi berharap juga kompetisi itu jangan berubah-berubah lah 10 tahun gitu ya. Itu Stabil pasti. Ya kan itu kayaknya percobaan aja kemarin itu. Percobaan. Sayang. Ya. Kalau tidak gelar pertama itu untuk Borneo pertama itu ya. Persib ya juara kan pada akhirnya. Persib. Iya. Karena lawannya Madura United Iya. saat itu. Oh maksud anda Madura United? Enggak, kan awalnya kan menyangka Persib Borneo di final. Iya, Semuanya udah menyangka Ini itu. kayaknya Persib lawan Borneo nih, Persib lawan Borneo. Seru tapi itu seru.
Seru banget. Selalu partai-partai seru ya, Bang. Hah? Kalau Borneo itu selalu partai-partai Panas. banyak di tiap musimnya bukan partai-partai seru aja, panas. Kalau lawan Borneo pasti panas. rivalitas itu. Ya. Iya. Semuanya rival. Rival. Kayak temperatur tinggi terus. Oke, kita masuk ke Ultimate Team, guys. 11 pemain terbaik. Idola Bos Nabil sepanjang masa. Iya. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Bebas lah. Bebas. Oke, kita mulai dengan formasi dulu. Mau 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. 4-3-3. Oke, sudah. Penjaga gawang. Penjaga gawang. Ini lokal. Bebas. Boleh. Mau lokal, mau tiba-tiba luar negeri. Enggak, nah, maksudnya digabung. Liga Indonesia. Lokal aja. Iya, lokal aja. Iya. Oke, lokal aja sepanjang masa. Lokal Kiper. atau pemain asing yang lokal di sini ya, itu ya. Iya. Liga Indonesia lah ya, Liga Indonesia Liga sepanjang Indonesia, masa lah iya. ya. Oke. Ya. Kiper Bang. Saya Nadeo. Nadeo Argawinata. Nadia Winata. Oke. Bek kanan. Bek kanan sepanjang Bek masa. kanan saya Fajar. Fajar Fatur Rahman. Ya. Fajar ini asalnya mana ya? Manokwari. Manokwari kan? Iya, di Papua. Bek kiri. Bek kiri. Saya timnas boleh ya gabung ya? Boleh. Semua. Saya suka Verdong. Calvin Verdong. 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 Wah, kode ini, Mat. Verdong banget. Jangan ada dihujat netizen loh. Sebentar dulu kasih napas dulu. Ada dihujat netizen. Center back. Center back ini saya suka apa ya? Dari zaman Embrobi ada dulu, ada juga Ricardo Salampesi dulu. Ada sempat Saya legend suka Hamka si siapa Hamzah. nih? Justin. Justin Habnar. Justin Habnar. Cocok nih Terus, pengganti Nabil iya. nih, Bang. Hah? Siapa? Habnar. Pengganti Diego. Wah, Sama karakter ya. Baku pukul. Makanya Center ini back. kita cari yang karakter Borneo. Center back. Satu lagi. Center back lagi. Kalau dulu ada Maman Abdurrahman, ada Karis Yulianto, legend. Kalau yang sekarang Hilgers, Itu aja. Siapa? Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi. Salampesi. Karena harus imbang nih. Habner yang Sekarang agresif, Keras ya, ya. Ricardo yang baca bola. Yang kalem. Cover, Oke. baca bola. Coach Ricardo. Oke, central midfield. Central midfield, wah ini saya harus apresiasi lah ya. Udah kebaca nih kan. Ini tiga udah Mario kebaca. Astaman. Bonario Astama. Bang Popon. Kita gosok dulu di sini. Gelandang bertahan. Terus, saya suka gelandang bertahan itu si ini. Dulu Borneo ada siapa aja? Gelandang bertahan. Wanggai pernah dulu. Nah, itu mah Petri sekali. Betul, Asri Akbar. sorry. Enggak. Si ini aja. Siapa? Bonario duet sama Rivaldo Pakpahan. Oh, Rivaldo. ini Rising Star. Ya. Menembus tim nasional. AFF. Rivaldo Pakpahan. Nah, Bang Firman ini masukin kan nih. Terserah Bos Balas Nabil. balas Kalau dendam aja. Udah mengecewakan. udah mengecewakan. Saya tetap di situ. Boas Solosa. Boas Solosa. Solosa, Kakak Boci. Sorry, Bang Bang Firman, biar abang jadi pelatih aja bang. Asisten pelatih situ bang. Iya. Sayap kanan. Sayap kanan yang saya senang ini ada Stefano Lillipali. Stefano Lillipali. Lillipali. Duit bos Lillipali ya sempat Ya. menggemparkan Yang timnas jelas itu bukan Julham yang satu. Oke, kiri Zulfin. ya. Di kiri Kanan Stefano Lillipali. Lillipali. Betah nih Stefano ya di Borneo. Kiri Dari Liga Indonesia. di kiri
Saya suka ini aja. Ragnar. Ragnar Orokmangun. Orokmangun. Nah, penyerang. Menarik. Mateus Pato. Empato. Mateus Pato. Sangar ini orang bisa didapat ya. Itu Aneh, gue juga aneh bisa datang. harus tulis Mateus Pato, bukan Mahmud ya. Bukan bukan Muhammad Pato juga ya. Mateus Pato. Super Sub satu orang. Apakah Firman Utina di sana? Tidak. Diego Michel. Diego Michel. Ini the right man in the right place. Yes. Menit-menit baku pukul maka dia akan masuk. Pelatih saya sepanjang masa. Peter Huistra. Peter Huistra. Huistra. Nah, kapten. Huistra. Kapten harus pilih dari yang ada. Iya, yang betul. ada. Ini banyak kapten di sini di tim ini nih. Ya. Oke, kita dipimpin oleh Ponario Astaman. Bang Popon. Ponario Astaman. Oke, inilah ultimate team dari Bang Nabil Husin. Kita juga ada penelpon Bang yang akan melakukan interaktif langsung dengan Bang Nabil. Ada satu penelpon. Dari siapa? Mari kita lihat. Oke, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Suara. Dengan siapa? Halo, siang. Oke. Dengan siapa Bang? Handi di Bogor, Bang Mamat. Andi di Bogor. Oke. Oke, Andi passwordnya. Sportcast 77, podcast terbaik di seluruh dunia ini. Bagus. Gak ada yang ngalahin. Bagus. Raja Gosok juga ya. Raja Gosok yuk. Iya. Pokoknya password terserah mereka. Silakan Oke, Bang. silakan mau tanya apa buat Bang Nabil? Pertanyaan buat Bos Nabil ya. Yang saya tahu kan Borneo itu pengembangan pemain usia dininya bagus. Langkah-langkah apa aja untuk kedepannya yang Bos Nabil lakukan di Borneo dan targetnya apa aja untuk pengembangan usia dini ini? Oke, siap. Oke, terima kasih Andi. Siap Bang Mamat. Oke. Siap. Nah, pengembangan usia muda Ya. di Borneo FC. Targetnya Target apa? ke depan. Oke. Jadi memang benar kita ingin berbuat lebih banyak di usia muda itu karena kita ingin regenerasi di Borneo. Borneo ini berjalan dengan baik dan tentu tujuan utamanya agar bisa membela timnas sehingga timnas juga tidak kehabisan pemain, bisa terus kita coba untuk support ke timnas. Dan targetnya ini Borneo itu tiap musim kita akan promosikan dari tim junior kita. Ya kebetulan Borneo itu ada di soccer schoolnya kita punya juga dari usia 8. Oke. Ada juga usia 10. Wih, dari bawah sekali ya. Ada juga usia 12, usia 14. Nah, dari usia 14 itu kita akan menuju ke Piala Suratin. Oh iya. Nah, nanti dari situ kita baru ke jenjang EPA. EPA ada 16, 18 dan 20. Sehingga semua jalurnya udah jelas ini. Oke. Nah, baru target utamanya ke senior. Masuk ini, tim senior. ya. Oke. Ada jatah berapa Bang setiap Enggak, tahun? kalau jatah sih enggak. Sebagus Artinya- aja ya. Pokoknya bagus naik. Artinya layak naik, layak naik. Oke. Harapan tentu pasti lebih dari 3 harapannya. Iya. Gitu. Tapi ini ajang pembuktian mereka biasanya di piala-piala pramusim ya. Eh, Karena kemarin tergantung. juga Borneo banyak sekali tuh pemain muda yang main. Tergantung kalau di waktu kita lagi pre-season bisa dipanggil ke senior, ya ini ajang mereka. Iya, Apalagi kalau ada turnamen, di situ kesempatan karena kesempatan itu akan kita kasih di situ. Selain di laga-laga uji coba, kita akan kasih di turnamen-turnamen yang Iya. ada. Kayaknya nggak pasang target di piala turnamen pre-season cuma Borneo deh. Untuk mengembangkan pemain muda kan. Oh, iya. Targetnya bukan yang Makanya kalau kita bisa lolos atau kita sampai di final itu adalah hadiah. Gitu. Oke. Jadi nggak Karena ada bukan targetnya. beban tersendiri. Kita memang nggak ada target, kita nggak patok. Pernah kapan ya 2017 sampai 2018 gitu. Dia pasang tim B-nya. Jadi tim Iya, A-nya itu 2017. di Segiri latihan. Eh. Nah, itu yang Wawan Iya. dia tim B-nya main tuh. Jadi itu bukan tim B.
Itu melainkan tim yang pemain-pemain lagi mungkin ada yang cari tim. Ya, lagi mau seleksi, ya kan? Atau yang mau cari tim. Nah, kita bantulah di situ. Kita taruh situ dan Borneo juga jadi prioritas. Jadi prioritasnya itu bisa dikontrak Borneo, kalau enggak kan ya alhamdulillah dikontrak tim lain gitu loh. ya. Oke. Apalagi bisa presiden. Nah, kebetulan tim itu Final, Bang. sampai di final. Itu Ronaldo bagus banget tuh. Iya, itu kan waktu itu lokal dan asingnya kan pada banyak yang seleksi juga, tapi ada juga yang dari tim senior kita, yang dari first team kita yang kita support di situ karena memang ada beberapa ini mungkin yang perlu ditambah untuk meningkatkan kekuatan tim gitu. Itu sih. Saat itu Yang final coy. kemarin Piala Presiden Presiden yang kemarin iya. Itu tim muda tuh. Iya. Itu saya lihat lawan PSM turunin muda di Borneo turunin Muda lawan muda. Iya, Iya. maksudnya ini semuanya lagi Piala ini kan naik Presiden kemarin ya. Iya, itu Borneo. Kita sampai final juga. Iya benar. Iya, itu muda loh. Iya, sebelumnya juga final di Samarinda kita runner up juga. Iya benar ya. Iya. Iya, ajang pembuktian berarti Ajang ya pembuktian, memang iya. taruh piala-piala sebelum liga Iya, dimulai ini iya. sebagai pembuktian pemain ya. Iya, itu. Oke sih. Oke, kalau begitu Sebelum FUT, aku mau mewakili tim Sport 77 ke Bang Nabil dan teman-teman di Borneo FC. oke. Kan kita waktu itu pernah ke Samarinda Bang, seleksi U17. Saat itu, wah itu teman-teman Borneo FC baik banget, serius. Wes. Butuh apa? Langsung kabarin aku, kata Abe Hadley. Oh. Abe Hadley sama Brilian kan saat itu Iya, kan. iya. Gue cuma butuh minuman 3 botol. Botol apa? Minuman buat haus kan, air mineral. Yang Air benar. mineral. Yang benar ini. Kata Abe kan, kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Aku, Be, gue pengen ini, kata gue pengen minum, dibawain 3 dus. Kan, kata gue ini berlebihan banget. Terus pas pulang Abe, besok pulang mana tiketnya, kirim ke aku, kata dia kan. Aku kirim lah tiketnya ke WhatsApp. Nggak lama, setengah jam kemudian ada telepon, kami dari lounge-nya bandara, jadi besoknya gue ke lounge. Wes turun, tas dibawain. Cah gini gue, cah silakan di lounge. Menyala, bro. Menyala kata aku. Emang Borneo FC kata gue di lounge coy sama Pato mau pulang ke, udah dibeli Cina tuh saat itu tuh. Kita bareng sama Pato. Wih kata gue enak juga nih naik kapal di lounge gitu. Ya makanya nggak masalah nilai kontrak yang gini-gininya. Iya hospitality. Wah itu aku beneran terima kasih ya Brilian Sanjaya, Abe dan kawan-kawan di Borneo, top banget. Iya. Itu pertama kali gue masuk lounge di Samarinda. Tuh Bang Firman, masa sebagus ini anaknya. Kemarin saya sempat DM juga ke Bang Firman, Bang, pemain apa? Anak abang nih keren ya. Siap bos, cuma siap. Siap doang. Iya. Padahal itu kode kan. Oh, kode, maksudnya paham kayak gitu kan. Emang Ya parah kan? Bang Firman. Ini masa depan ini kan paham kayak gitu kan. Parah emang. parah. Udah bapaknya nggak main di Borneo ya anaknya kayak gitu kan. Sama-sama sulut loh. Iya. Gak bisa paham. Aduh, Bang Firman. Oke, sebelum balik kita punya oleh-oleh buat Bang Nabil. Waduh. Nah. Ini nggak tipe ya karena bukan Hussein ya Bang, betul? Iya. Iya, Hussein. Wih, Iya. Gila. Top. Oke, kita baca dulu 99 Indonesia Nabil Hussein. Borneo FC Love Orange Sepak Bola Samarinda. Visi top. Selera pemain checklist. Leadership 100 dan sangat humble. Oke. Silakan Bang, ditanda tangan nanti kita. Nanti kita akan pajang di sini presiden klub pertama yang datang ke studio Di mana? ini. Di mana aja boleh? Bebas di mana aja. Di bawah bendera bisa. Nah. Siap. Nanti yang buat dibawa pulang sama Abang juga ada. Oh, iya. Baru saya mau tanya tadi. Oke, ada. Awan, Awan. Aman. Wih, birunya menyala ya. Bisa aja lu kita raja gosok. Kita juga mau ngucapin selamat tahun baru ya Mas. Selamat tahun baru buat 2025. teman-teman sobat seperti semua. Selamat tahun baru 2025. Semoga semua yang kalian inginkan bisa lebih baik lah. Targetnya kayak Borneo FC aja ya. Semoga tahun Nah, ini benar, target. lebih bagus daripada tahun kemarin. sebelumnya. Gak usah muluk-muluk ya. Dan juga buat timnas Indonesia ya. Ya. Semoga juga mendapatkan prestasi yang gemilang. Yes. Prediksi saya selama 3 tahun kita di sini Juara. kurang 1 Juara. yang benar. Juara FF. Oke. Kita buktikan tahun ini. Kalau juara Rivaldo masuk tim sejarah Oh iya. dari Borneo. Dari Borneo ya. Iya.
Nadeo enggak di bawah. Dava. Dava. Iya. Dava. Iya. Oke, kita nantikan aja kalau begitu. Bang Nabil, terima kasih Ya, banyak. terima Salam kasih. buat warga Borneo semua dan juga keluarga di baik di Sulut maupun di Borneo ya. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Ghitiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Nabil Hussein. Sportcast 77 Ceretan kisah seru Aplik dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty